tanya dulu ya. Di sini ada yang tahu nggak kita akan belajar tentang apa? Materi apa? Membaca surat Al-Quran. Ya. Tetapi kita akan belajar sekarang itu tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diam ya sobirin, tidak usah main-main dulu ya. Ya sebelum itu, pernah nggak kalian mendengar cerita tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? sudah. Nabi Muhammad lahir pada tanggal berapa? Yuk. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yaitu yang bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nah, sekarang akan menunjukkan materi tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Simak ya videonya. Membahas tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya, tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia pada tahun Gajah. Nah, teman-teman, kenapa disebut dengan tahun Gajah? Ya betul, karena pada saat itu terjadi peristiwa diserangnya kota Mekah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW, pernah menceritakan bahwa pada saat melahirkan, beliau tidak merasakan sakit sebagaimana biasanya orang melahirkan. Ketika Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib sedang berada di Ka'bah. Saat itu, Abdul Muthalib dikabarkan bahwa cucunya sudah lahir dan kemudian langsung membawa cucunya tersebut ke Ka'bah untuk diberikan nama. Dan pada saat itu Abdul Muthalib memberikan nama cucunya yaitu Muhammad, yang artinya orang yang terpuji. Teman-teman, tahukah kalian orang-orang Arab zaman dahulu memiliki tradisi yaitu menyusukan dan menitipkan bayi-bayi kepada perempuan badiah atau dusun di padang pasir. Nah, hal itu juga dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah dilahirkan oleh ibunya, Nabi Muhammad SAW disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah selama 3 hari. Sesudah penyusuan, ibu beliau yaitu Aminah. Suwaibah adalah seorang pelayan Abu Lahab, salah satu dari paman Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada seorang perempuan badiah yang bernama Halimatus Sa'diyah, yang berasal dari Bani Sa'ad. Tempat tinggalnya tidak jauh dari kota Mekah. Di perkampungan Bani Sa'adlah Nabi Muhammad SAW diasuh dan dibesarkan. Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Halimah. Teman-teman, Halimah tinggal di desa Sa'diyah dekat Taif yang terkenal subur dan segar. Suaminya bernama Haris bin Abdul Uzza yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Kabsyah. Mereka mempunyai 4 orang anak. Keluarga Halimah sangat menyenangi Nabi Muhammad SAW. Halimah menyusui dan mengasuh Nabi dengan penuh rasa kasih sayang seperti kepada anaknya sendiri.
Setelah disusui selama 2 tahun, Nabi Muhammad SAW dikembalikan kepada ibunya di Mekah. Namun, karena di Mekah sedang berjangkit penyakit yang menular, Halimah memohon kepada Aminah dan Abdul Muthalib agar diperbolehkan membawa Nabi Muhammad SAW kembali ke desanya. Dan permohonan itu pun disetujui. Akhirnya Halimah mengurus dan mengasuh Nabi Muhammad sampai berumur 4 tahun. Selama mengurus Nabi Muhammad SAW, keluarga Halimah diberikan banyak keberkahan. Salah satunya adalah berubahnya kambing-kambing mereka yang tadinya kurus menjadi gemuk dan memiliki banyak susu. Pada usia 4 tahun, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa pembelahan dadanya. Ketika beliau dan anak-anak lain sedang mengembala kambing, didatangi oleh malaikat Jibril. Beliau dibawa pergi lalu dibaringkan dan dibelah dadanya. Malaikat membuang sifat-sifat kotor dan memasukkan sifat-sifat baik ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian beliau diberi cap kenabian di pundaknya. Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Aminah. Setelah 4 tahun Halimah mengasuh Nabi Muhammad, dengan berat hati ia harus mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya yaitu Aminah di Mekah. Sejak saat itu Nabi Muhammad diasuh oleh ibu kandungnya. Kemudian Nabi Muhammad pun menjadi anak yang cerdas, sehat, dan sangat menyenangkan. Ketika berumur 6 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak ibunya pergi ke kota Yathrib untuk berziarah ke makam ayahnya dan mengunjungi keluarganya yang tinggal di sana. Dalam perjalanan itu ikut pula Ummu Aiman. Setelah tinggal di Yathrib selama 1 bulan, mereka bermaksud pulang ke Mekah. Namun dalam perjalanan Aminah sakit parah hingga wafat dan dimakamkan di desa Abwa, yaitu desa yang terletak antara kota Mekah dan kota Madinah. Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Abdul Muthalib. Setelah ditinggal wafat oleh ibundanya, Ummu Aiman membawa Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah untuk menyerahkannya kepada Abdul Muthalib, yaitu kakeknya. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya. Namun pada usia Nabi 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal dalam usia 80 tahun. Dan sejak saat itu Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Abu Thalib, yaitu adalah paman Nabi. Abu Thalib merawat Nabi Muhammad SAW dari umur 8 tahun hingga menjadi seorang Rasul. Dan sejak saat itulah Abu Thalib yang merawat dan melindungi Nabi Muhammad dari segala macam mara bahaya. Ya, gimana? Seru nggak videonya? Seru. Nah, kakak tanya, apa kesimpulan dari video yang telah kalian tonton tadi? Kalau boleh tahu apa? Ya, kesimpulan ya. Tadi kita telah mempelajari tentang kisah masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Mulai dari beliau lahir dan kejadian peristiwa, yaitu peristiwa penyerahan Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abraham. Nah, itu ya dulu ya. Nah, dalam peristiwa itu beliaulah lahir, dan ketika itu dia lahir, dia dibawa oleh kakeknya ke Mekah untuk diberi nama dengan nama Muhammad. Nah, Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Gimana? Sudah paham nggak tentang materi? Ya, sekarang kakak tanya, siapa nama kakek Muhammad SAW? Siapa namanya? Abdul Muthalib. Ya, benar.
Halimah. Nah, benar sekali. Nah, kakak boleh tanya lagi, kenapa ketika Nabi Muhammad SAW lahir disebut dengan tahun gajah? Karena bertepatan dengan 20 April. Karena pada saat itu terjadinya penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraham. Benar sekali. Nah, sebelum kita akhiri, ada yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari tadi? Tak apa-apa, ada sedikit, tak apa-apa. Mulai dari lahirnya, sebutkan nama yang ada di dalam cerita tadi. Bisa Jaka? Silakan Jaka maju. Beri tepuk tangan untuk Jaka. Apa yang diberikan tadi? Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Hijrah. Bertepatan dengan tanggal 20 April 221. Sebutkan siapa nama yang dimiliki Nabi dan nama orang-orang yang mengasuh Nabi ketika Nabi dalam asuhan. Katakan ya. Halimah terus Dan yang mengasuh. masuk Terus siapa? Yaitu pamannya. Siapa namanya? Abu Thalib. Kakeknya bernama? Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Jaka. Ya, alhamdulillah ya, kalian sudah paham tentang materi yang telah dipelajari pada hari ini. Tadi kita sudah mempelajari kita sudah menonton media pembelajaran, yaitu video ilustrasi dari masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi juga teman-teman kalian sudah berani mencoba untuk menyimpulkan materi terkait tentang video yang telah ditonton tadi. Nah, alhamdulillah kalian juga sudah paham bagaimana cara menyimpulkan materi. Nah, saya dengarkan. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Thalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia. Nama dan kisah Rasul yang penuh suka duka, yang penuh